greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Antara CPNS dan Navigator Guru. Kali ini saya akan membahas tentang kisi-kisi mata pelajaran IPA yang ada di guru kelas SD teman-teman ya. Nah, di kisi-kisi ini terdapat gejala-gejala biotik dan abiotik nih teman-teman. Ada di nomor 49 sampai dengan nomor 54. Jadi teman-teman silahkan untuk menyimaknya sampai selesai ya teman-teman ya. Di nomor 49 ini ada memanfaatkan konsep-konsep hukum dan ilmu pengetahuan dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari. Di sini ada menilai hasil observasi beberapa gejala alam biotik nih teman-teman ya, indikator esensialnya. Kemudian adalah juga tentang menganalisis beberapa gejala alam biotik dan alam abiotik. Nanti kita akan coba mengupas tentang gejala alam biotik dan abiotik di soal. Tapi sebelum ke soal, kita ke materi terlebih dahulu teman-teman, supaya teman-teman bisa mengerjakan soalnya dengan baik. Nah, biotik itu apa sih teman-teman, dan abiotik itu apa? Nah, biotik adalah komponen hidup yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup nih teman-teman, yang hidup seperti hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia ya teman-teman ya. Nah, sedangkan abiotik itu adalah seluruh unsur yang tak hidup, misalnya tanah, air, dan udara. Dan ada juga nih teman-teman, ekosistem dalam komponen biotik dikelompokkan menjadi 3 nih teman-teman. Yang pertama adalah produsen, kedua adalah konsumen, yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Nah, yang pertama yaitu kita produsen. Kita akan membahas produsen terlebih dahulu teman-teman. Produsen merupakan makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai autotrof. Jadi produsen ini contohnya seperti ganggang, bakteri, dan tumbuhan hijau yang memanfaatkan sinar matahari atau energi kimia untuk membuat makanannya. Jadi semua tumbuhan hijau itu termasuk produsen ya teman-teman ya, karena menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis, yaitu proses pembentukan karbohidrat dan karbon dioksida, CO2, dan air dengan bantuan sinar matahari. Organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung pada organisme lain disebut dengan heterotrof ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu konsumen nih teman-teman. Yang konsumen ini adalah makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen teman-teman untuk menjamin kelangsungan hidupnya karena tidak dapat membuat makanannya sendiri atau disebut dengan heterotrof ya teman-teman ya. Contohnya apa nih teman-teman? Contoh konsumen adalah manusia dan hewan, dan dalam rantai makanan, konsumen juga mendapat makanan langsung dari produsen disebut dengan konsumen satu. Jadi, konsumen satu adalah konsumen yang langsung mendapat makanannya dari produsen teman-teman ya. Kemudian ada lagi yang namanya konsumen dibagi menjadi tingkatan nih teman-teman ya. Ada tingkatan konsumen 1 premier dan konsumen tingkat 2 sekunder, dan tingkatan 3 yaitu konsumen tersier dan teman-teman ya. Nah, di dalam konsumen premier yaitu organisme pemakan produsen atau disebut juga herbivora teman-teman. Konsumen primer itu misalkan serangga, siput, burung, pemakan biji, dan buah-buahan, serta berbagai jenis mamalia. Nah, kemudian konsumen sekundernya yaitu makhluk hidup yang memakan konsumen primer nih teman-teman. Makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen sekunder adalah hewan karnivora, omnivora. Contohnya, konsumen sekunder itu ular, tikus, dan musang. Nah, yang terakhir adalah konsumen tersier nih teman-teman. Konsumen puncak. Konsumen tersier ini tidak dapat lagi dimangsa oleh hewan lain. Konsumen tersier ini adalah hewan karnivora. Contohnya, konsumen tersier ini harimau, elang, hiu, dan singa. Itu contoh-contoh konsumen ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya nomor 3 nih teman-teman, namanya pengurai atau dekomposer. Dekomposer itu adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati nih teman-teman. Dari proses penguraian akan dihasilkan zat-zat hara yang dimanfaatkan kembali oleh produsen. Jadi itulah rantai makanannya ya teman-teman ya. Nah, contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Ada pula pengurai yang disebut detritivore nih teman-teman, yaitu hewan pengurai yang memakan sisa-sisa bahan organik. Contohnya kutu kayu. Nah, itu ekosistem di dalam biotik nih teman-teman ya. Nah, kemudian mengutip seri IPA biologi, komponen abiotik dalam ekosistem terdiri dari udara, air, tanah, dan mineral, cahaya, dan suhu dan kelembapannya. Itu termasuk ke dalam abiotik. Jadi abiotik itu yang tidak hidup ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau teman-teman masih penasaran tentang soalnya, mari kita bahas soalnya satu persatu ya. Soal nomor pertama, faktor abiotik yang tidak terpengaruhi oleh sinar matahari adalah A. Suhu, B. Mineral, C. Kelembapan, D. Intensitas
cahaya, dan cahaya matahari. Yang tidak terpengaruhi oleh sinar matahari teman-teman. Kalau suhu kan pasti terpengaruhi kan, suhu kan ada suhu yang dingin atau panas itu kan tergantung dan dipengaruhi oleh sinar matahari. Apakah mineral, kelembapan, intensitas cahaya, dan cahaya matahari. Nah, yang benar adalah yang B nih teman-teman, mineral. Coba kita buka pembahasannya ya. Mineral adalah faktor abiotik yang tidak terpengaruh oleh sinar matahari. Adanya sinar matahari atau tidak akan mengubah keberadaan dari mineral dalam suatu ekosistem. Mineral yang paling banyak terdapat di alam adalah kalsium, aluminium, besi, magnesium, sodium, potasium, nitrogen, dan silikon. Jadi selain daripada mineral, semuanya terpengaruh oleh sinar matahari teman-teman ya. Kelembapan itu terpengaruh oleh sinar matahari, kemudian intensitas cahaya dan cahaya matahari itu sendiri sudah jelas terpengaruh oleh sinar matahari. Jadi yang tidak terpengaruhi adalah hanya mineral saja teman-teman. Oke, ini salah, ini salah, ini salah. Lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 ini, berikut ini contoh gejala alam kejadian pada objek abiotik adalah A. Tanah liat berwarna abu-abu, B. Pelapukan batuan di gurun pasir, C. Kecambah kacang tumbuh subur, D. Bunga melati berwarna putih, dan E. Jamur tumbuh subur di tempat lembab. Teman-teman lihat lagi kata kuncinya, kejadian abiotik. Kalau abiotik itu kan bukan tanaman atau sesuatu yang hidup ya teman-teman ya. Kita bisa mengcancel nih teman-teman. Jamur itu jelas dia kan tumbuhan, berarti dia kan termasuk dalam biotik kan. Bunga juga termasuk dalam biotik, kecambah juga termasuk dalam biotik. Cuman ada dua nih teman-teman, kalau nggak A adalah B, karena di sini gejala alam kejadian pada objek, berarti yang berkenaan dengan objeknya. Jadi kalau misalnya berkenaan dengan objek itu lebih pada pelapukan, apa namanya, pembusukan dan lain sebagainya. Jadi jawaban nomor 2 itu adalah yang B teman-teman semua. Kita lihat pembahasannya ya. Nah, gejala alam abiotik berkaitan dengan sifat fisik dan kimia di luar makhluk hidup. Contohnya hujan, pelapukan, erosi, ledakan dan sebagainya. Beberapa karakteristik atau sifat gejala alam abiotik antara lain adalah wujud, bentuk, warna, ukuran, bau, rasa, struktur dan tekstur. Jadi nomor 2 ini lebih kepada kepelapukan ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya adalah nomor 3 nih. Nomor 3 ini komponen biotik dan abiotik yang membantu proses penyerbukan tumbuhan adalah, ingat ya teman-teman ya, proses biotik dan abiotik. Berarti ada makhluk hidup dan ada juga yang non makhluk hidup ya teman-teman ya. Nah, A air dan angin, B serangga dan manusia, C cahaya dan kelembapan, D serangga dan angin, dan E udara dan cahaya. Air dan angin ini semuanya abiotik ya teman-teman ya, abiotik. Jadi yang ini enggak, karena kan harus ada biotiknya. Serangga dan manusia semuanya biotik. Nah, cahaya dan kelembapan semuanya abiotik. Serangga dan angin nih ada abiotik dan biotik teman-teman ya. Kita yang E dulu pengen tahu. Udara dan cahaya ini biotik, abiotik semua ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang paling tepat adalah yang D. Serangga itu adalah biotik dan angin adalah abiotik. Jadi jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Nah, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik yang mengandung sel kelamin betina. Penyerbukan dapat terjadi melalui perantara atau faktor luar yang membantu keberlangsungan prosesnya nih teman-teman, seperti angin, air, hewan, dan manusia. Kenapa nomor B itu serangga dan manusia tidak dipilih? Karena kan di sini soalnya minta biotik dan abiotik. Kalau misalkan yang B kan benar juga bisa dibantu oleh serangga dan manusia misalkan. Tapi kan di sini tidak ada abiotiknya teman-teman. Jadi kembali lagi kepada soalnya. Kita ke soal nomor 4 ya teman-teman ya. Pada peristiwa meletusnya gunung berapi yang merupakan gejala alam kejadian pada objek abiotik adalah A. Lahar mulai membeku, B. Batunya berwarna hitam, C. Lahar merah membara, D. Matinya pepohonan, atau E. Matinya hewan-hewan. Di sini lihatin teman-teman, peristiwa meletusnya gunung berapi yang merupakan gejala alam kejadian pada objek lagi nih teman-teman. Jadi yang berubah itu adalah objeknya ya teman-teman ya. Oke, kalau matinya hewan-hewan salah, matinya pepohonan salah, lahar merah membara, batunya berwarna hitam, atau lahar mulai membeku. Cuma ada 3 ini yang berkaitan dengan terjadinya meletus gunung berapi pada objek abiotik teman-teman ya. Kalau ini kan biotik semua kan, biotik. Nah, lahar merah membara, apakah laharnya itu berubah? Kan laharnya memang merah kan teman-teman ya. Kemudian batunya berwarna hitam. Ya memang kan batu berwarna hitam di situ akibat gejala yang lainnya. Tapi ketika pas meletusnya gunung berapi, itu ada lahar yang keluar kemudian mulai membeku oleh perbedaan suhu nih teman-teman ya. Jadi yang berkenaan dengan kejadian objek pada abiotik pada nomor 4 ini jawabannya adalah yang
A, teman-teman. Ini kita coba ke pembahasannya. Gejala kejadian abiotik adalah peristiwa yang terjadi pada bendanya. Oke, benda matinya. Lahar yang membeku merupakan gejala alam kejadian pada abiotik pada saat terjadinya gunung meletus. Kemudian lahar merupakan benda mati, teman-teman. Pembekuan termasuk peristiwa sehingga pembekuan lahar merupakan gejala peristiwa pada abiotik. Oke, jadi berkenaan pada benda itu pada saat kejadiannya, teman-teman ya. Itu soal nomor 4. Kita lanjut ke soal nomor 5 nih, teman-teman. Soal nomor 5 ini pernyataan yang merupakan gejala kebendaan pada objek yang tidak hidup pada suatu bioma tundra nih, teman-teman ya. Adalah apa? Apakah A, air membeku pada musim dingin, atau B, semut menetaskan telurnya, atau C, semut rang-rang berwarna merah, atau D, semua daratan tertutupi oleh salju berwarna putih, atau E, semut berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Teman-teman tahu nggak tundra? Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar nih, teman-teman. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara, juga ditemukan di dekat Antartika, dan terdapat di puncak pegunungan yang tertinggi. Jadi tundra itu berarti benar-benar susah untuk adanya pohon nih, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dari opsi ini kira-kira yang paling dekat apa nih, teman-teman? Kalau misalkan semut berpindah tempat dari satu tempat ke yang lain, jelas tidak kan. Semua daratan tertutupi oleh salju, bisa jadi. Semut rang-rang, salah. Semut menetas telurnya, salah. Air membeku pada musim dingin, karena kan di situ kan memang suhunya kan dingin terus kan, teman-teman. Jadi yang paling masuk di soal nomor 5 ini opsinya adalah yang D ya, teman-teman. Semua daratan tertutupi oleh salju berwarna putih. Kita lanjut ke pembahasan. Bioma tundra memiliki ciri-ciri musim dingin sepanjang waktu. Nah, jelaskan teman-teman, ini kan berarti ada saljunya kan, teman-teman ya. Kemudian memiliki tumbuhan berupa licin dan lumut. Hewan yang mendominasi adalah beruang dan rusa kutub. Gejala kebendaan benda objek abiotik adalah daratan yang tertutup oleh salju berwarna putih. Gejala kebendaan adalah segala sesuatu yang melekat pada suatu objek biotik ataupun abiotik, teman-teman. Jadi soal nomor 5 ini jawaban yang paling dekat adalah yang D, teman-teman. Semua daratan tertutupi oleh salju berwarna putih. Terima kasih, itu saja dari saya, dan teman-teman juga tadi saya udah janji untuk memberitahukan bagaimana cara mendapatkan buku pendamping dan kelas PPG 2022 ini. Silakan teman-teman bisa pemesanan di chat WA Mintera atau admin Mintera CPNS X Navigator Guru di 087723317506. Mas mau kelas atau mas mau buku atau mau keduanya, silakan. Kami membuka kelas dan buku ini ditulis langsung oleh tim kami yang sudah lulus PPG di tahun kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam sukses selalu.